Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi semuanya. Salam keyakinan, salam yakin, salam optimis. Oke, hari ini kita akan belajar dari beberapa tokoh terkenal dunia ya, yang mana bersumber dari satu quotes, yaitu adalah tidak ada yang terlalu muda ataupun tidak ada yang terlalu tua. Oke, saya akan menyampaikan beberapa tokoh yang mereka itu akan menjadikan cermin penjelasan dari quotes tadi sebelumnya. Yang pertama saya akan mulai dari Helen Keller. Jadi ketika beliau berusia 19 bulan, beliau itu menjadi tuli dan buta. Beliau menjadi tunanetra dan tunarungu. Beliau tidak bisa melihat dan beliau tidak bisa mendengarkan. Tapi itu tidak pernah menghentikannya, karena sejak beliau di usia yang sangat muda, beliau tetap tidak pernah menyerah. Dan pada saatnya beliau menjadi orang buta dan orang tuli pertama yang meraih gelar Bachelor of Arts. Luar biasa, Helen Keller. Kemudian kita ke Mozart. Jadi Mozart adalah seorang musisi dari Eropa dan dikatakan beliau sudah menguasai piano dan biola di usia yang sangat muda, dan beliau sudah mengarang lagu itu sejak usia 5 tahun. Wih, luar biasa. Ingat, tidak ada yang terlalu muda. Nanti yang tidak terlalu tua nanti saya akan berikan juga, saya sampaikan juga. Kemudian seorang bernama Shirley Temple. Jadi Shirley Temple itu beliau berusia 6 tahun ketika beliau menjadi bintang film, menjadi aktris di film Bright Eyes. Wah, luar biasa. Jadi beliau sudah menampakkan bakat seni perannya. Bahkan di usia 6 tahun beliau sudah menjadi bintang sebagai aktris di film Bright Eyes. Kemudian seorang bernama Anne Frank. Anne Frank, beliau itu ketika berusia 12 tahun itu beliau menulis buku harian Anne Frank. Jadi buku harian yang terkenal di barat, dan beliau itu ketika itu baru berusia 12 tahun. Kemudian selanjutnya ada seorang grandmaster catur bernama Magnus Carlsen. Jadi Magnus Carlsen itu beliau menjadi grandmaster catur di usia 13 tahun. Wih, luar biasa. Oke. Kemudian superstar sepak bola, yaitu adalah Pele. Nah, Pele ini baru berusia 17 tahun ketika beliau memenangkan Piala Dunia pada tahun 1958 bersama timnas Brazil. Jadi usianya baru 17 tahun. Wah, luar biasa. Oke. Kemudian Elvis Presley. Wah, Elvis Presley. Beliau menjadi superstar, menjadi artis yang sangat terkenal di usia 19 tahun. Luar biasa. Kemudian satu lagi ya, yang di usia yang muda ya, John Lennon. John Lennon itu berusia 20 tahun, dan Paul McCartney berusia 18 tahun ketika The Beatles mengadakan konser pertama kali mereka di tahun 1961. Luar biasa. Oke, jadi melihat dari para tokoh-tokoh tadi yang berusia masih sangat muda dan sudah mencapai kesuksesannya, dikenal oleh dunia. Kemudian, jadi kalau ada orang, teman-teman yang masih berusia yang sangat muda kemudian mengatakan, wah saya terlalu muda untuk ini, tidak. Banyak orang yang sudah mencapai titik kesuksesannya, sudah dikenal oleh dunia, sudah tahu potensinya, bahkan di usia yang masih sangat muda. Nah, jadi tidak perlu terlalu
merasa wah kok saya kok masih muda gitu kan. Nah kemudian yang selanjutnya ini yang lebih banyak umumnya mungkin ya, itu mengatakan wah saya kok terlalu tua gitu kan. Kenapa? Karena mungkin sepanjang usianya dari muda dewasa itu merasa biasa-biasa saja, menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial atau mungkin belum menemukan bakatnya. Tapi beberapa orang ini akan saya sampaikan, beliau-beliau ini justru menemukan bakatnya, mencapai kesuksesan itu di usia yang sudah tua itu kan. Nah saya akan mulai dari Charles Darwin. Jadi Charles Darwin itu beliau berusia 50 tahun ketika bukunya yang sangat terkenal yaitu On the Origin of Species itu terbit. Jadi bukunya itu terbit, On the Origin of Species terbit ketika Charles Darwin berusia 50 tahun. Kemudian Leonardo da Vinci. Nah, beliau itu orang Itali dan ketika beliau melukis Mona Lisa, lukisan yang sangat terkenal, itu beliau berusia 51 tahun. Oke, kemudian Abraham Lincoln. Beliau itu berusia 52 tahun ketika beliau menjadi seorang presiden. Oke, lanjut. Ray Kroc. Nah, Ray Kroc ini cukup terkenal di kalangan bisnis fast food. Kita tahu produknya itu adalah McDonald's. Jadi ketika beliau Ray Kroc itu membeli McDonald's, Ray Kroc itu berusia 53 tahun dan beliau membawanya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Restoran waralaba yang sangat-sangat terkenal sampai hari ini. Luar biasa. Kemudian Kolonel Harlan Sanders. Wah, ini juga luar biasa. Kolonel Harlan Sanders atau Kolonel Sanders itu berusia 61 tahun ketika beliau memulai bisnis waralaba KFC, ayam goreng KFC atau ayam goreng fried chicken. Nah, kemudian J.R.R. Tolkien. Nah, kalau teman-teman suka film Lord of the Rings, ini adalah penulis bukunya Lord of the Rings. J.R.R. Tolkien itu berusia 62 tahun ketika bukunya terbit. Kemudian Ronald Reagan, ketika menjadi Presiden Amerika Serikat, beliau berusia 69 tahun. Luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela itu menjadi presiden di usia 76 tahun. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang terlalu tua, tidak ada yang terlalu muda. Yang ada adalah cepat putus asa. Itu yang amat sangat sering terjadi. Yang ada adalah cepat menyerah, cepat mengambil kesimpulan untuk menyerah, untuk putus asa, untuk tidak berjuang. Itulah yang sering terjadi. Oleh karena itu, para pahlawan, para tokoh besar itu adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah, yang tidak putus asa dengan situasi, dengan keadaan. Seberat apapun, beliau-beliau adalah orang-orang yang terus berjuang. Beliau-beliau tidak adu nasib. Beliau-beliau tidak kemudian, wah saya menjual nasib saya, menjual kesusahan kehidupan mereka. Tidak teman-teman sekalian. Justru mereka itu tidak mau menjadikan kesusahan, tidak mau menjadikan kesulitan dalam kehidupan untuk excuse, untuk berargumen, saya tidak mau, saya akan menyerah. Tidak. Ini adalah soal yakin dan optimis. Ini adalah tentang keyakinan yang dibangun dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, bahwa akan tiba masanya, akan datang saatnya. Maka teruslah berjuang, teruslah berusaha, teruslah berupaya. Kegagalan kecil hal yang biasa, kegagalan sedang juga hal yang biasa. Bahkan kegagalan yang besar sekalipun itu adalah hal yang sangat-sangat biasa. Terus tegar,
terus bangun keyakinan, maka waktunya akan tiba. Apakah waktunya di usia yang muda ataukah di usia yang tua? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu pasti. Yang pasti adalah jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti berjuang terus. Karena kehidupan seorang itu dinilai bukan hanya ketika sukses saja, tidak, tapi dinilai ketika akhir hidupnya seperti apa. Akan sangat banyak ditemukan orang-orang yang kehidupannya sukses, bergelimang dan sebagainya, tapi akhir hidupnya itu sulit atau melakukan kesalahan fatal. Kita jangan seperti itu. Bagaimanapun kita itu, bagaimanapun rendah tingginya kehidupan kita harus tetap yakin dan optimis bahwa kita akan tiba masanya, kita akan sukses dan kita bisa mempertahankan nama baik kita sampai ajal tiba. Alhamdulillahirabbil alamin.